Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Ada kubus ABCDEFGH dengan ukuran rusuknya 4 cm. Tentukan jarak titik D ke bidang BCGF. Kita lihat gambar kubus ABCDEFGH berikut. Ya, gambarnya harus betul ya, ABCDEFGH. Oke. Jarak titik D ke bidang BCGF ya, BCGF sebelah sisi samping. Oke, BCGF kita gambar. Jangan lupa BCGF di sebelah sisi samping. Kita tarik dari titik D. Oke. D diproyeksikan ke bidang BCGF sehingga hasil proyeksinya adalah di titik C, sehingga siku-siku di titik C. Sehingga dengan kata lain jarak dari D ke BCGF adalah DC, yaitu 4 cm. Sekarang kita ke soal nomor 2. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 5 cm. Tentukan jarak titik E ke ADGF. Oke, perhatikan gambar tersebut. Titik E harus diproyeksikan tegak lurus terhadap bidang ADGF. Oke, dan proyeksi dari titik E ke bidang tersebut diwakili oleh titik P. Sehingga jarak yang dimaksud adalah EP. Langkah selanjutnya adalah mencari panjang EP, di mana EP sama dengan setengah dari EB. Sekarang kita cari EB terlebih dahulu ya. EB adalah diagonal sisi. Berarti kita cari yang mewakili segitiga EAB. EB sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar AB-nya yaitu 5. 5 kuadrat ditambah AI juga 5, 5 kuadrat hasilnya akar 25 tambah 25 sama dengan akar 50. Akar 50 kita sederhanakan jadi 25 kali 2 sama dengan 25 keluar jadi 5. Berarti 5 akar 2. Sehingga EP sama dengan setengah kali 5 akar 2. Yaitu 5/2 akar 2. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak dari titik F ke bidang BEG. BEG, sebuah segitiga. Perhatikan kubus berikut, ABCDEFGH. Oke, kita ada titik F. Kemudian yang ditanya adalah jarak dari F ke bidang BEG. Kita garis dulu EB, kemudian BG, juga garis EG. Kita garis. Selanjutnya, kita buat F tegak lurus dengan bidang tersebut. Ya, berarti F menembus bidang tersebut. Oke, F menembus bidang. Lalu bagaimana cara mencari garisnya? Yang pertama, kita garis F ke O. Kemudian O kita garis ke B. Oke, sehingga kita perhatikan segitiga FOB. Yang dicari tadi adalah F menembus bidang. Berarti kita wakili dengan garis F ditarik ke tegak lurus ke OB.
kita misalkan sebagai X. Berarti jarak yang dimaksud adalah garis Fx. Langkah selanjutnya, kita buat segitiga FOB. Kita keluarkan segitiga FOB. Oke, siku-sikunya jangan lupa siku-sikunya ada di F ya. Perhatikan lagi, ingat kembali ciri sebuah kubus. Langkah selanjutnya, kita tentukan panjang-panjang sisi segitiga. Kita tahu bahwa rusuknya 4 cm, berarti FB 4 cm. Kemudian, OF itu adalah setengah dari diagonal sisi HF ya, setengah dari diagonal sisi HF. Oke. Nah, sekarang kita cari diagonal sisi HF. Di mana HF sama dengan 4 akar 2. Itu kalau pakai cara cepat. Kalau pakai cara Pitagoras, berarti HF itu menggunakan segitiga HFE. Berarti HF sama dengan akar HE kuadrat ditambah EF kuadrat. Oke, HE sama dengan 4 kuadrat, berarti tambah 4 kuadrat. Berarti 16 ditambah 16. Oke, jangan lupa di akar. Sama dengan akar 32. Kemudian 32 sederhanakan 16 kali 2. 16 di akar keluar jadi 4 akar 2. Ketemulah HF 4 akar 2. Sehingga OF sama dengan setengah kali HF. Sama dengan setengah kali 4 akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Langkah selanjutnya. Saya tulis kembali OF sama dengan setengah HF, berarti sama dengan setengah kali 4 akar 2, sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya, kita tentukan sisi miring OB. Berarti OB sama dengan akar dari OF kuadrat ditambah FB kuadrat. OF kita masukkan 2 akar 2 kuadrat ditambah FB-nya 4 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat itu 8. Tahu ya, 2 kuadrat kali akar 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat itu 2. 4 kali 2, 8. Ditambah 4 kuadrat 16, hasilnya akar 24. Kita sederhanakan jadi akar 4 kali 6, sama dengan 2 akar 6. Nah, selanjutnya yang paling utama kita selanjutnya mencari F ke X. Oke, F ke X yang merupakan salah satu garis tinggi segitiga OFB. Oleh sebab itu, kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, untuk bisa membantu mencari nilai Fx. Dengan pasangan alas dan tingginya Fx juga OB, yang kedua OF dan FB. Berarti setengah kali Fx kali OB sama dengan setengah kali OF kali FB. Oke, karena di ruas kiri juga ruas kanan terdapat setengah juga setengah, maka bisa habis dibagi ya. Berarti tinggal Fx-nya karena belum ada nilainya. OB-nya dimasukkan 2 akar 6, OF-nya dimasukkan 2 akar 2, dan FB-nya kita masukkan 4. Sehingga Fx sama dengan 2 akar 2 kali 4 per 2 akar 6.
Sekarang kita tulis kembali fx sama dengan 2 akar 2 kali 4 per 2 akar 6. Kemudian kita hitung. 2 habis dibagi 2 tinggal 4 akar 2 per akar 6. Nah, penyebut bentuk akar belum boleh, harus dirasionalkan dengan cara mengalihkan akar yang sama. Berarti sekarang tinggal 4 akar 2 kali akar 6 akar 12 per akar 6 kali akar 6 yaitu 6. Berarti tinggal 2 akar 12 per 3. Akar 12 harus disederhanakan menjadi 2 akar 4 kali 3 per 3. 4-nya dikeluarkan dari akar tinggal 2. Berarti 2 kali 2 akar 3 per 3. Sehingga hasilnya 4 akar 3 per 3. Nah, kalau besok menemukan soal seperti tadi, kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu A akar 3 per 3, di mana A adalah rusuk kubus. Hanya kubus, nggih. Sekarang kita lanjutkan ke contoh Sebuah berikutnya. kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 4 cm sama seperti contoh sebelumnya, di mana sekarang yang ditanyakan adalah jarak dari D ke BEG. D ke BEG. Kalau tadi F ke BEG, sekarang D ke BEG. Oke, sekarang kita garis terlebih dahulu. Dari titik D, kita tarik, harus tegak lurus dengan bidang. Kita cari garis yang mewakili di bidang itu tegak lurus dengan titik. Langkahnya sama seperti tadi, ya, langkahnya sama, yaitu kita tarik dari B ke O, kemudian kita tarik D ke O, dan kita tarik D ke B. Sekarang muncul segitiga DOB yang mewakili. Nah, jarak yang dimaksud adalah dari D tegak lurus dengan garis OB. Kita misalkan sebagai X, berarti kita sekarang harus mencari berapa panjang DX yang merupakan jarak dari titik D ke BEG. Selanjutnya kita gambar segitiga DBO untuk bisa membantu mencari berapa panjang DX. Kita gambar terlebih dahulu. Perhatikan ya, DO dan OB ternyata sama kaki. Oke, kalian perhatikan gambar utamanya. DO dan OB sama kaki, dan DB adalah diagonal sisi kubus. Dengan rusuknya 4 cm, berarti diagonal sisinya 4 akar 2. Yang akan kita cari adalah jarak dari D ke garis OB yang mewakili jarak titik D ke bidang itu. Oke, sekarang kita misalkan titiknya adalah X, DX. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, mencari panjang OD terlebih dahulu. OD panjangnya sama dengan OB. Oke, nomor 2, baru kita cari panjang DX menggunakan rumus luas segitiga. Nah, sekarang kita cari panjang DO dengan memperhatikan segitiga HDO atau HOD. Berarti DO sama dengan akar dari, siku-sikunya di H ya. DO atau OD akar dari HO kuadrat ditambah HD kuadrat. Maka sama dengan HO-nya tadi sudah kita cari, yaitu 2 akar 2 kuadrat ditambah HD-nya 4 kuadrat. Sama dengan
akar 8 ditambah 16. Sama dengan akar 24. Kita sederhanakan, akar 4 kali 6. 4-nya di akar keluar, 2, tinggal 2 akar 6. Sehingga OD 2 akar 6, OB-nya juga 2 akar 6. Nah, tinggi segitiga yang satunya itu sama saja dengan rusuknya ya, panjang rusuknya, yaitu 4 cm. Harusnya kalian perhatikan tadi. Oke, sehingga sekarang kita sudah mempunyai ukuran semuanya dan kita mempunyai pasangan alas dan tinggi. Pasangan alas dan tinggi yang sudah kita gambar ada 2 pasang ya, yaitu O atau garis tingginya O dengan misalnya kita namai OP, berarti OP dan DP atau BD. Kemudian yang kedua, DX dan OB, sehingga kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Sehingga hasilnya setengah kali DX yang kita cari kali OB sama dengan setengah kali OP ya, OP kali BD. Nah, sekarang karena ruas kiri dan kanan sama ada setengah, kita bagi sehingga hasilnya tinggal DX kali OB kita masukkan 2 akar 6. OP-nya tadi adalah garis tinggi sebagai rusuk yaitu 4 dan BD-nya adalah 4 akar 2. Sehingga DX sama dengan 4 kali 4 akar 2 per 2 akar 6. Kemudian kita hitung sekarang. Hasilnya 4 kita bagi dengan 2 ya, berarti hasilnya 2 kali 4. Berarti sekarang tinggal 8 akar 2 per akar 6. Nah, karena penyebutnya bentuk akar berarti kan belum rasional, kita rasionalkan dengan mengalihkan samanya yaitu akar 6 per akar 6. Berarti tinggal 8 kali akar 12 per akar 6 kali akar 6, 6. Berarti hasilnya 4 per 3 akar 12. Akar 12-nya kita sederhanakan, berarti akar 4 kali 3. Berarti hasilnya akar 4-nya keluar 2, berarti 4 kali 2 akar 3 per 3. Hasilnya 8 akar 3 per 3. Oke, nah dari sini kita sekarang tahu kalau kalian nanti mengerjakan soal seperti tadi, rumus cepatnya bisa menggunakan 2A akar 3 per 3. Dengan A adalah panjang rusuk kubus. Ini juga sama, hanya pada kubus. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.